Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas faktor-faktor penyebab kalian gagal masuk ke perguruan tinggi negeri melalui semua jalur tes, apakah itu jalur prestasi, apakah itu jalur tes tulis, ataupun jalur tes mandiri. Dan faktor penyebab kegagalannya sebagai berikut. Yang pertama adalah bingung dalam menentukan pilihan jurusan. Dan kejadian seperti ini biasanya terjadi pada saat kalian duduk di kelas 12, di mana pada saat itu perguruan tinggi negeri sudah mulai memberikan atau menginformasikan kepada kalian bahwa jalur tes masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tes prestasi akademik akan segera dilaksanakan. Yang kedua adalah ikut-ikutan teman. Nah, yang kedua ini sangat berbahaya sekali. Karena bagaimanapun juga kan kemampuan kalian dengan kemampuan teman kalian itu sangat berbeda. Kenapa saya katakan kemampuan kalian berbeda? Contoh saja misalkan kalian akan mengambil jalur tes prestasi akademik gitu ya. Pasti nilai kalian itu pasti berbeda. Karena kan kalau jalur prestasi akademik itu seperti yang sudah kalian ketahui, kekuatannya adalah pada nilai rapot gitu ya. Pasti nilainya nggak mungkin sama. Misalkan matematikanya bisa sama, tapi misalkan biologinya beda, atau fisikanya beda, atau kimianya beda, atau pelajaran yang lainnya yang sama gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini juga berlaku buat ujian tes tulis dan juga tes mandiri gitu ya. Tes tulis juga sama. Kalian pasti memiliki kemampuan yang berbeda gitu ya. Bagaimana kalian mengeksekusi pelajaran, bagaimana kalian mengeksekusi soal, apakah itu matematika atau tes potensi akademiknya, seperti itu. Yang ketiga adalah kalian kurang mencari informasi. Misalkan pada saat kalian sudah duduk di kelas 12, itu seharusnya kalian mencari informasi semua jalur tes masuk perguruan tinggi negeri, terutama yang terdepan yang akan kalian hadapi yaitu jalur tes masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi akademik. Nah, ini harus kalian cari gitu. Mulai dari kira-kira untuk masuk ke jurusan tertentu, berapa nilai yang dibutuhkan, berapa nilai yang diharuskan, berapa rata-rata nilai yang diharuskan. Kemudian 1 berbanding berapa untuk masuk ke jurusan tersebut. Kemudian dari SMA kalian, udah ada nggak tahun sebelumnya ada yang masuk gitu ya. Nah, setelah itu analisa nilai kalian seperti apa gitu. Kemudian kalian cari tahu kira-kira kapan mengumpulkan data tersebut. Setelah itu kalian cari tahu juga kapan pengumuman kelulusan dari pendaftaran yang sudah kalian lakukan itu. Nah, seperti itu. Dan ini juga berlaku buat untuk jalur tes mandiri juga jalur tes tulis. Itu semuanya sama, kalian harus tahu kapan jadwal tesnya, kemudian di mana tempat tesnya, kemudian apa saja yang akan diteskan. Seperti itu, termasuk karakteristik soalnya seperti apa. Misalkan kalau tes tulis dan ujian mandiri itu kan pasti kekuatannya ada di mata pelajaran gitu ya. Misalkan untuk tes tulis matematikanya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, termasuk untuk ujian mandiri karakteristik soalnya seperti apa dan tingkat kesulitannya seperti apa, termasuk jurusan yang kalian pilih kira-kira 1 berbanding berapa, apakah jurusan yang favorit atau jurusan yang biasa aja. Dan biasanya anak-anak seangkatan kalian yang duduk di kelas 12 pasti semuanya memilih jurusan favorit, yang mana jurusan favorit tersebut adalah memiliki pesaing yang sangat banyak. Misalkan untuk fakultas kedokteran atau fakultas ekonomi atau manajemen atau psikologi, misalkan bisa 1 berbanding 300 atau 1 berbanding 400 gitu ya, terutama untuk perguruan tinggi yang favorit. Faktor yang keempat adalah kurang latihan soal, kemudian terlalu santai, dan pola belajar kalian yang salah. Baik, kita bahas satu-satu.
Kenapa dikatakan kurang latihan soal? Nah, sementara kita kesampingkan dulu masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tes prestasi akademik. Nah, sekarang kita bahas yang berkaitan dengan poin nomor 4 ini, yaitu jalur tes tertulis dan jalur tes ujian mandiri. Kalau bicara jalur tes tulis dan ujian mandiri, jangan kalian pernah berpikir bahwa yang akan diujikan atau yang akan diteskan itu sama dengan pelajaran sekolah yang kalian pelajari selama 3 tahun ke belakang. Nah, untuk poin yang keempat ini, kalian harus benar-benar banyak latihan soal. Karena kalau nggak begitu, ya kalian akan kalah, kalian akan gagal gitu ya. Dengan banyak latihan soal, kalian akan benar-benar memahami tingkat kesulitannya di mana, tingkat mudahnya di mana, karakteristik soalnya seperti apa, kemudian kalau mata pelajaran bab-bab apa aja yang sering keluar dari setiap tes. Nah, itu kalau kalian sering latihan soal, itu otomatis kalian akan benar-benar mengenal, kalian akan benar-benar paham, oh seperti ini bentuk-bentuk soalnya yang sering keluar dari tahun ke tahun, baik itu dalam ujian tes tulis yang diselenggarakan secara nasional ataupun ujian mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian jangan terlalu santai. Kalau kalian santai sementara pilihan jurusan yang kalian pilih adalah jurusan favorit, ya ke laut aja lah. Nggak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang berhasil hasil dari kerja santai, itu tidak ada. Orang yang berhasil itu hasil dari kerja keras, hasil dari belajar keras gitu ya. Jadi jangan terlalu santai. Kemudian lagi, pola belajar yang salah. Nah, ini yang sering dikesampingkan oleh teman-teman semuanya. Kebanyakan sebulan menjelang tes baru kalian benar-benar belajar. Apakah itu belajar di sekolah ataupun di rumah ataupun belajar di bimbel gitu ya. Dan ini sangat salah sekali. Harusnya kalian mulai dari kelas 10 itu sudah dipersiapkan. Kalian mau cita-cita kalian apa, kemudian mau kuliah di perguruan tinggi mana, ngambil jurusan apa, kemudian kalian pelajari pesaingnya seperti apa gitu ya. Nah, mulai ditata dari situ semuanya sampai dengan pola belajar yang baik gitu ya. Yang seperti apa pola belajar yang baik? Misalkan begini, kita bahas dulu untuk ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur tes tulis. Itu kan skalanya nasional gitu ya, dimana yang akan diujikan itu adalah matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes potensi akademik. Nah, ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai tes potensi akademik yang seperti ini adalah soal-soal yang butuh tantangan gitu. Soal-soal yang harus kalian melakukan belajar yang sangat ekstra gitu ya. Nah, kebanyakan pola belajar kalian tuh salah. Kenapa dikatakan salah? Nah, seperti ini. Misalkan kalian tahu yang tadi saya sebutkan pelajarannya seperti apa, dalam satu hari itu kalian nggak jelas. Misalkan kalian belajar satu hari itu dari pagi sampai malam, itu salah. Atau misalkan dari siang sampai malam, itu salah. Kalian belajar dalam satu hari itu bisa dibagi 3 termin. Bisa pagi jam berapa, bisa siang, atau sisanya boleh malam gitu ya. Kemudian jangan terlalu diporsir. Ya, kalian belajar bisa paling lama maksimal antara 3 jam, 4 jam sampai 5 jam. Itu berkaitan
berkaitan dengan waktu belajar atau jam belajar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam satu hari belajar jangan dipaket. Misalkan dalam 3 jam atau 4 jam, 5 jam tersebut kalian belajar matematika iya, bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya, tes potensi akademik iya. Dan itu adalah pola belajar yang salah. Lantas yang seperti apa pola belajar yang benar? Nah, seperti ini. Pola belajar yang baik dan benar adalah dalam satu hari, tadi saya sudah katakan, bisa pagi, siang, malam, dengan waktu yang sudah kalian tentukan, bisa 3 jam, 4 jam, sampai 5 jam, itu bisa diatur oleh kalian. Dan yang paling utama adalah dalam satu hari tersebut harus satu mata pelajaran, jangan ditumpuk. Kalau misalkan hari A ya matematika saja, hari berikutnya ya bahasa Indonesia saja, hari berikutnya bahasa Inggris saja, hari berikutnya TPA misalkan, atau tes potensi akademik. Atau kalian bisa pilih-pilih kira-kira mana nih mata pelajaran atau bahan tes yang emang butuh belajar banyak, atau soal tes yang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu. Itu kalian bisa pilih-pilih yang jelas. Satu hari itu satu mata pelajaran, jangan dipaket. Nah, seperti itu adalah cara belajar yang baik dan benar. Kemudian untuk referensi belajar, itu banyak referensinya ya. Kalian bisa dari buku sekolah, kalian bisa dari beli di Gramedia misalkan buku khusus soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian bisa dari bimbel, kemudian bisa dari bisa dari YouTube gitu ya, atau bisa dari media pembelajaran lainnya, seperti banyak software mata pelajaran yang dijual baik di online ataupun langsung gitu ya, seperti itu. Oke, dan ini yang kelima adalah kurang mengkaji kemampuan diri. Jadi kalian itu terlalu mengedepankan ego, terlalu mengedepankan apa kata hati, tapi logika kalian sedikit tidak jalan. Intinya adalah kalian sudah paham sebenarnya kemampuan kalian tuh bagaimana mengeksekusi soal A, B, C, D itu seperti apa gitu dibandingkan dengan yang lain misalkan. Jadi kalian kekeh ingin mencoba, istilahnya gambling gitu. Jadi maju dulu, masalah gagal atau berhasil gimana nanti, dan itu sangat salah sekali gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh, dan kebanyakan itu anak-anak yang emang baru lulus kelas 12 sekarang itu egonya masih tinggi, ingin jurusan yang bagus-bagus, yang favorit, ingin perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus, yang favorit, akan tetapi kemampuan secara akademis tidak bisa bersaing gitu ya, seperti itu. Plus tidak hanya kemampuan akademis kalian juga, akan tetapi kemampuan finansial orang tua seperti apa gitu ya. Jadi harus benar-benar ditelaah secara baik dan benar. Nah, di samping itu ada yang tidak kalah pentingnya adalah konflik dengan orang tua dalam menentukan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan. Nah, kebanyakan yang berkonfliknya itu adalah masalah jurusan ya. Misalkan si orang tua pengen A, kamu pengen B. Nah, hasilnya adalah ya jadi beban ke kalian gitu. Apakah kalian memaksakan diri sendiri atau keinginan orang tua? Dan hasilnya adalah ya kalian tahu sendiri, akhirnya karena membawa beban itu ya kebanyakan gagal, seperti itu.
Baik teman-teman, setelah kalian menelaah, mencermati dari apa yang tadi saya kemukakan dari kelima faktor penyebab kegagalan masuk perguruan tinggi negeri, maka dari itu dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memiliki keinginan yang kuat dalam mencapai cita-cita kalian. Yang kedua, rencanakan cita-cita kalian sejak dini. Bisa mulai dari kelas 10, 11 dan finishnya adalah di kelas 12. Yang ketiga adalah saya memperkenalkan sebuah strategi Sun Tzu, di mana Sun Tzu itu adalah seorang panglima perang Tiongkok pada zaman kuno. Dia selalu memenangkan peperangan dengan strateginya, dan strategi peperangan dia berlaku sepanjang masa, bahkan digunakan tidak hanya dalam peperangan tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Strategi Sun Tzu tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah kenali dirimu. Yang kedua, kenali musuhmu. Yang ketiga, kenali medan perangmu. Maka Anda akan memenangkan peperangan itu. Yang dimaksud dengan kenali dirimu di sini adalah yang tadi ke belakang sudah saya kemukakan, bahwa kalian harus memahami diri kamu sendiri. Who am I? Siapa dirimu? Gimana kemampuanmu? Di mana kemampuan orang tuamu? Yang dimaksud di mana kemampuan dirimu adalah secara akademis gitu ya. Secara akademis, sejauh mana kemampuan kamu. Kemudian yang kedua, kenali musuhmu. Nah, yang dimaksud musuh di sini adalah yaitu soal-soal yang akan diteskan. Kenali soal-soal tersebut dengan cara yang tadi saya sebutkan di belakang. Belajar terus-menerus, pahami karakteristik soalnya. Setelah itu, di samping mengenali soal-soalnya, yang dimaksud dengan mengenali musuhmu itu yaitu pesaingmu gitu ya. Yang tadi di belakang saya sudah katakan bahwa untuk sukses atau berhasil menempuh jurusan yang kalian inginkan, 1 berbanding berapa untuk bisa lolos di jurusan yang kalian pilih. Ya, kenali musuhmu. Jadi kemampuanmu bandingkan dengan kemampuan mereka, sejauh mana gitu. 1 banding berapa saya harus mengalahkan mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan kenali musuhmu. Yaitu saya ulangi, yang dimaksud musuhmu itu adalah soal-soal yang akan diteskan atau materi-materi yang akan diujikan, plus pesaing-pesaingmu yang ngambil jurusan yang sama. Misalkan kamu mau ngambil fakultas kedokteran, atau kamu mau ngambil fakultas hukum dan temanmu sama mengambil fakultas kedokteran, dan temanmu sama mengambil fakultas hukum. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sekian dulu ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya doakan semoga teman-teman semuanya berhasil masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur apapun, termasuk sekolah kedinasan. Dan jangan lupa pesan dari saya, rencanakan segala sesuatunya sebaik mungkin, sematang mungkin. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas bagaimana kalian atau strategi sukses untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur akademik, jalur tes tulis, dan jalur mandiri. Sekian, terima kasih.